Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji. Senang sekali saya bisa ketemu kamu lagi di kesempatan kali ini. Dan kita sudah sampai di zodiak yang ke-11 untuk Aquarius Oktober di tahun 2020 ya. Jadi untuk zodiak Aquarius bulan Oktober tahun 2020 kita bakal bacakan. Dan maka dari itu jangan kemana-mana, dengerin terus sampai selesai nanti. Oke teman-teman, kita akan melihat energinya apa, pesannya apa, ada hal-hal apa saja yang harus kamu lakukan atau bahkan yang harus kamu hindari. Karena bagaimanapun setiap orang kepengen kehidupannya selalu baik, dari hari ke hari selalu semakin membaik. Dan kadang kita seringkali dihadapkan dengan permasalahan, terutama masalah cinta itu yang seringkali bikin pusing kepala ya, bikin stres, bikin kacau balau dan sebagainya. Dan saya berucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing dan konsultasi kepada saya, dan terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai teman curhat untuk konsultasi dan memberikan pencerahan-pencerahan buat teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya senang sekali ketika teman-teman mendapatkan solusi, keberhasilan dan sebagainya. Kemarin alhamdulillah juga ada yang minta bantuan, Mas Damar bantu dong, ini saya mau jualin rumah gitu kan. Dan setelah kita bantu alhamdulillah rumah sudah terjual dengan transaksi sesuai dengan harapan ya. Kemudian ada juga yang energinya buruk, kotor di dalam dirinya, setelah ngobrol, konsultasi dan kemudian melakukan healing, alhamdulillah terlepas juga energi negatifnya. Kemudian ada juga yang terjadi sumbatan-sumbatan energi sehingga rezekinya juga jadi seret. Alhamdulillah juga sudah ada perubahan-perubahan yang semakin baik. Ada juga yang masih dalam proses ya, ada juga yang masih harus kita tangani dan masih dalam proses juga ada ya. Oke. Jatuh. Oke. Dan perlu diketahui juga bahwa semua privasi, semua cerita itu akan saya jaga dengan baik ya, dan kamu gak usah khawatir bahwa yang kamu ceritakan ke saya pasti tersimpan dengan baik ya. Jadi kode etiknya tetap kita pegang bahwa semuanya akan terjaga dengan baik ya, semuanya akan tersimpan dengan baik. Oke. Baik teman-teman, langsung kita ke kartu pertama. Di sini ada Ten of Cups. Untuk Aquarius di bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan 5 bulan ke depan nanti, ada kabar baik dan saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kondisi hubungan kamu dengan pasangan kamu itu baik sekali, kebahagiaannya sangat baik sekali ya. Walaupun di tengah-tengah di situ ada tetap yang namanya perselisihan, konflik kecil dan sebagainya, salah pendapat, mispersepsi dan sebagainya ada ya. Tetapi saya melihat bahwa energi dari hubungan kamu sangat bagus sekali ya. Dan ini bisa terutama buat teman-teman yang sudah berkeluarga ya. Karena saya melihat ini ada gambar keluarga, laki-laki dan perempuan dan juga 2 anaknya. Tetapi energi ini juga saya tangkap dan saya rasakan tidak hanya untuk kamu yang sudah berkeluarga. Yang belum pun, saya merasakan bahwa energi perjalanan kamu menuju ke jenjang pernikahan atau membangun rumah tangga ini sudah dekat ya, sudah dekat. Jadi buat teman-teman Aquarius ini yang belum menikah terutama tapi sudah punya pasangan, ini sudah dekat untuk kamu masuk ke dalam level selanjutnya, yaitu di pernikahan atau membangun rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang sudah berumah tangga pun ini energinya bagus karena di situ ada kebahagiaan, ada kesejahteraan gitu ya. Jadi energinya bagus sekali. Nah, ditambah lagi dengan energi kedua dari The World. Ini menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu upayakan, banyak sekali mencapai keberhasilan. Ya, The World ini adalah sebuah pencapaian atau bertanda bahwa apa yang kamu lakukan itu bakal mendapatkan keberhasilan. Jadi yang kamu tuju itu berhasil, yang kamu usahakan berhasil.
Sebagai contoh misalnya sekarang kamu sedang mencari pekerjaan, itu akan bagus dan berhasil ya. Untuk yang sedang menata finansial, kemudian usaha dan menciptakan karir, itu juga insya Allah akan berhasil ya. Dari kartu The World ini menunjukkan keberhasilan yang sangat luar biasa. Karena memang begini teman-teman, keberhasilan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kondisi pikiran dan hati serta jiwa yang tenang ya. Maka ketika hubungan kamu dengan pasangan kamu itu baik, itulah yang kemudian menyebabkan faktor-faktor luck, miracle terjadi untuk kedepannya ya. Jadi di kartu kedua ini adalah sebuah gambaran atau cerminan ketika, ini kan keberhasilan nih ya, di kartu The World ini adalah kartu keberhasilan, pencapaian yang berhasil dan sebagainya. Nah, sekali lagi saya bakal katakan bahwa keberhasilan seseorang, baik di masalah pekerjaannya, karirnya, finansialnya dan sebagainya, atau usahanya, atau bisnisnya, itu sangat dipengaruhi sekali oleh kondisi hubungannya atau kondisi rumah tangganya, kalau memang sudah berumah tangga. Karena gini teman-teman, banyak ya orang yang kemudian yang punya usaha bagus, berhasil, sukses, karirnya bagus dan sebagainya, tiba-tiba jungkir balik, bangkrut, kolaps dan sebagainya, itu banyak. Dan setelah saya amati, banyak sekali hal-hal itu yang disebabkan karena apa? Karena kondisi rumah tangganya yang kacau. Misalnya tiba-tiba ada orang ketiga di dalam rumah tangganya, ada orang ketiga di dalam hubungan mereka, gitu ya. Jadi atau mungkin konflik-konflik yang sudah sangat berat di antara keduanya, gitu kan. Tetapi bersyukurlah bahwa untuk Aquarius, ya, saya melihat bahwa di sini justru kondisi rumah tangga kamu baik, energinya baik ya. Terus kemudian untuk yang berpasangan juga energinya baik. Cuma pesan saya adalah tolong dibersihkan hal-hal atau energi negatif yang tidak bagus. Karena saya merasakan tetap ada sedikit energi-energi negatif yang harus segera kamu buang, segera harus kamu rilis. Kenapa harus dibuang? Karena supaya tidak mengganggu keberhasilan kamu di poin-poin selanjutnya atau di langkah-langkah selanjutnya. Jadi intinya kalau misalnya kamu ngerasa bahwa, aduh tapi mas, tadi kan saya katakan bahwa ini bagus, ada energi yang keberhasilan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dan sebagainya. Tapi kok ngerasa ada, tapi aku belum mas, ini ada energi yang kurang bagus, gini. Oke, gak apa-apa, silakan kamu bisa konsultasikan langsung ke saya, bisa langsung private reading atau konsultasi. Nanti biar kita bisa berikan pencerahan-pencerahan secara khusus ya, secara personal. Oke, kita akan lanjutkan ke kartu kedua, keberhasilan itu sudah saya katakan tadi, itu bisa berkaitan dengan finansial, karir, usaha, bisnis kamu dan sebagainya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh kartu pertama atau kondisi pikiran, hati dan jiwa kamu juga. Kartu yang ketiga ada Ace of Wands. Ace of Wands adalah kartu di mana kamu akan memulai kehidupan yang semakin baik ya, mengawali segala sesuatu semakin baik. Dan saya merasakan juga bahwa di sini ada dorongan-dorongan yang sangat kuat untuk masalah ide kreatif gitu ya. Merasakan juga dorongan-dorongan yang kuat untuk mengubah suatu kehidupan menjadi lebih baik lagi. Terus kemudian impian-impian yang selama ini mungkin kamu kamu miliki, dan itu impian-impian itu semakin lama semakin mendekati untuk terwujud ya. Gitu. Itu untuk kartu ketiga, Ace of Wands. Yang jelas saya merasa bahwa kamu di sini keberusahaannya sangat luar biasa. Dan untuk kamu Aquarius ya. Kok Capricorn lagi? Aquarius itu memiliki hasrat yang kuat ya untuk menyalurkan energi ke dalam sesuatu hal yang bisa disebut dengan kreativitas ya. Jadi intinya saya melihat di sini Capricorn, kok Capricorn lagi sih bacanya? Ya, masih kebawa dengan yang kemarin. Yang sebelum ini. Aquarius itu dorongannya bagus ya, ide kreatifnya juga bagus. Jadi pertahankan seperti itu terus. Karena apa? Karena ide kreativitas itu dihasilkan oleh pikiran otak kanan gitu kan. Otak kanan kamu berpikir secara lateral thinking gitu kan.
Nah, di situ bagus sekali karena keberhasilan seseorang itu biasanya dimulai dari apa? Dari ide kreativitas, ide menciptakan sesuatu, ide menciptakan usaha A, B, C, D dan sebagainya. Ya, jadi pertahankan untuk Aquarius karena di sini sampai kartu ketiga itu cukup bagus ya, cukup bagus. Nah, kemudian di kartu keempat di sini saya melihat ada Eight of Wands ya. Berarti di sini apa ya, memang untuk Aquarius itu secara keseluruhan dia benar-benar apa ya namanya di kondisi yang cukup bagus ya, dari kartu 1, 2, 3 dan 4. Ya, mudah-mudahan ini menjadi doa dan boleh diaminkan deh karena ucapan, prediksi seperti ini pun ini bisa menjadi sebuah doa yang insya Allah bisa terrealisasi dan bisa kamu rasakan secara nyata juga. Oke, jadi di sini kartu keempat Eight of Wands ini ada aktivitas. Jadi perjalanan kamu di dalam kehidupan kamu memiliki aktivitas yang bagus dengan ide-ide bagus gitu kan, dan akan tercipta sebuah momentum yang baru terus gitu kan, sehingga kamu mengalami sebuah perasaan-perasaan yang selalu happy, gembira dan sebagainya. Nah, teman-teman perlu saya sampaikan bahwa ini kan tadi hubungannya sama keluarga ya, tapi saya bilang tidak hanya keluarga tapi tidak hanya masalah suami istri, rumah tangga, tapi juga buat kamu yang sedang pacaran atau menjalin hubungan dengan pasangan yang juga sudah mengarah ke pernikahan ya. Jadi intinya bahwa perjalanan ini harus kamu rawat baik-baik. Karena untuk hubungan asmara, hubungan cinta ya, mulai dari pacaran, berpasangan sampai kemudian menikah, cinta itu akan berubah pada masanya. Artinya begini, teman-teman harus tahu, cinta itu kan biasanya datang di awal dan kemudian perasaannya menggebu-gebu, bahkan kadang lebay gitu kan. Segala sesuatu terlihat indah gitu kan, punya harapan-harapan yang begitu banyak dan kadang-kadang kita lupa diri, sering menjanjikan sesuatu atau bikin PHP gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan bahwa cinta itu di awal-awal, karena ketika cinta itu sudah menjadi satu, otomatis kamu tahu dong kebiasaan dia seperti apa, tidurnya dia seperti apa, bangun tidurnya dia juga seperti apa, mukanya gitu kan. Sehingga segala sesuatu yang awalnya luar biasa karena adanya cinta tadi, nah karena seiring waktu, karena sudah bareng, itu semuanya biasanya menuju ke proses membiasa. Jadi segala sesuatu yang tadinya indah, luar biasa, keren, lebay dan sebagainya, itu lama-lama akan membiasa ya. Nah, ketika membiasa, disinilah kamu harus melakukan yang namanya ide kreativitas, menjaga hubungan itu agar tetap baik, tetap fresh, tetap bervariasi gitu kan, dengan orang yang sama gitu loh. Jadi dengan pasangan dong tentunya gitu kan. Jadi cinta itu harus diperbaharui ya, bukan dengan orang lain loh ya, tapi dengan pasangan kita. Maksudnya apa? Cinta itu kalau sudah bersama-sama, siang malam, pagi sore bareng, makan bareng ya, breakfast bareng, lunch bareng, dinner bareng, tidur bareng, bangun tidur, ngerti dan sebagainya, ngerti tidurnya dan sebagainya, ngerti kebiasaan-kebiasaan buruknya, itu lama-lama akan membiasa gitu loh ya, nggak istimewa lagi. Nah, maka dari itu jangan sampai membiasa ini berubah menjadi hambar ya, jangan menjadi hambar. Caranya bagaimana? Caranya dengan variasi-variasi ya, jalan ke sana kemari, makan di luar gitu kan, melakukan aktivitas yang ya ini seperti kartu yang keempat ya, aktivitas, melakukan sebuah perjalanan, bikin momentum-momentum baru ya, agar semuanya menjadi terrefresh lagi, terupdate lagi, dan cinta itu selalu diperbaharui gitu kan, istilahnya dicas gitu. Nah, itu gambarannya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan penyemangat tersendiri buat teman-teman Aquarius. Oke? Dan yang kelima, kenapa tiba-tiba muncul kartu ini? Di mana ini menunjukkan adanya kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya, ya. Saya pikir ini adalah hal yang wajar, ya. Setiap orang
yang sudah memiliki, ini bagus ya, dari tadi bagus, memiliki keberhasilan finansial yang bagus gitu ya. Sesekali kadang muncullah perasaan-perasaan yang khawatir, pikiran negatif dan sebagainya. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa sebagai penyeimbang ya, penyeimbang, balancingnya seperti itu. Jadi kalau happy terus gitu kan, takutnya lupa diri. Nah, ada kekhawatiran yang Tuhan selipkan di dalam diri kamu, supaya kamu tuh lebih berhati-hati, lebih bisa menjaga diri, menjaga semuanya dengan baik, menjaga pasangan kamu dengan baik, menjaga hati kamu sendiri dengan baik juga. Ya, sehingga apa? Agar kecemasan, kekhawatiran ini tidak berkembang menjadi hal yang negatif. Oke? Jadi saya pikir kalau untuk menghilangkan ini tentunya harus kamu melakukan releasing atau membuang energi negatif. Oke? Kalau pengen tahu caranya bagaimana untuk membuang energi negatif, nanti bisa dibantu melalui konsultasi secara pribadi kepada saya langsung, silahkan aja. Tapi di sini intinya ini ada energi yang harus dibuang ya, karena ada pikiran-pikiran negatif yang muncul. Nah, ini perlu adanya semacam mind programming ya. Jadi memprogram ulang pikiran bawah sadar melalui hipnoterapi ya, atau memberikan sugesti baru melalui hipnoterapi, dan itu bisa saya bantu. Maka teman-teman yang kepengen melakukan personal reading atau healing atau terapi kepada saya, silahkan bisa langsung chat di WA yang sudah tertera di sini. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Mudah-mudahan pembacaan yang singkat ini bisa memberikan wacana-wacana baru, penyemangat juga buat teman-teman gitu ya, dan paling tidak bisa diambil hikmah dan intinya juga gitu kan. Bagaimanapun ini adalah pembacaan bersifat umum, jadi tidak semuanya bisa resonate. Oke? Saya rasa itu dulu. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Salam bahagia, salam keajaiban, salam sehat selalu. Saya Damar Aji, sampai jumpa.